Tapi sempat ngalamin gak kayak baby blues gitu? Kayak pernah kita, ya, dari rumah sakit kan biasanya kita langsung baby blues tuh. Iya ada nangis gitu. Ada nangis. Selesai gue yang lahiran itu, gue nggak tidur seharian, merem tapi nggak tidur. Tidur ayam Sampai gitu. dikasih yang apa sih yang distikerin sama dokter ini yang tau gak lo? Tahu, tapi Tahu. itu bisa karena lo habis lahiran. Iya. Kasih. Iya. Oh, ditambahin. Supaya Itu- gue bisa tidur. Itu stiker M namanya. Iya. Tapi gokil itu stiker. Sempet kayak apaan nih? Ternyata Kata ampun ada ya. lagi, boleh sini. Dan itu emang mantep sih. Mantep coy sumpah. Gue tuh Gila. baru dikasih stiker itu tuh pas lahiran kedua baru dikasih. Oh iya. Yang pertama nggak dikasih. Kenapa? Karena yang pertama alhamdulillahnya lahiran gue tuh lancar-lancar aja. Gue tuh berasa orang paling keren sedunia pas Wah, lahiran biru. Lahiran Cafa sih gila. Pas lahiran biru karena gue cuman di rumah sakit cuma 3 jam. Langsung keluar 2 kali ngeden. Nggak ada kendala sama sekali, tapi Cafa itu gue 2 hari kontraksi di rumah sakit. Dan dia nggak mau minum. Gue nggak bisa minum, Dia nggak bisa minum air putih, dia selalu minum jus apel. Dan pipisnya dia sampai warna Coca-Cola. Coy. Wah itu gila sih. Gue sampai kan gue nungguin dia tuh di rumah sakit. Please lo minum, please Cel, lo minum segelas aja, ini udah dia bikin pengen nangis enak. karena dia ngeliat, karena kan gue pakai kayak kateter gitu kan. Tapi kenapa Jadi lo gak mau minum? Karena mual. Gue tuh mual sampai 9 bulan. Dia muntah-muntah kasihan banget sih. Muntahnya tuh kayak keran, kol gitu, Iya, kayak tapi bukannya kesurupan gitu. setelah muntah jadinya pengen minum, enggak? Air Setiap minum keluar. Jadi gue cuman bisa minum jus apel dingin dengan brand depannya B. Jadi bukan jus apel fresh ya. Harus jus apel itu. Dan cuman bisa minum itu doang yang bisa masuk ke dalam mulut gue. Terus waktu itu pas gue lagi kontraksi itu, makanan gue itu cuman alpukat diencerin. Oh, lo sampai kontraksi Itu bawahnya palsu pakai tisu. dulu. Pakai tisu. Hah? Tisu ambil, taruh di bawahnya. Oh. Dia sampai kontraksi akhirnya nggak jadi. Itu gara-gara lo kena itu kan? Apa? Gara-gara nggak minum. Iya, jadi bukan. Jadi waktu itu gue kena hipermesis ya namanya. Hipermesis itu itulah. apa gitu. Gara-gara gue tuh gak bisa makan, jadi pembuluh darah gue tuh kayak agak mau pecah gitu. Karena nggak ada nutrisi yang masuk ke dalam badan gue. Jadi gue dikasih kayak Penurun. infus. Hipertensi, bukan kan? Bukan hipermesis deh kalau nggak salah namanya ya. Jadi dikasih kayak nutrisi dari ininya, karena gue 2 minggu nggak bisa makan, nggak bisa minum waktu itu sebelum gue lahiran ya. Kayak mungkin itu masih 6 bulan mungkin. Nah abis dari situ pas Cafa, jadi gini, sebenarnya Cafa itu harusnya nggak lahir di hari itu. Kayak gue. Tapi gue udah nggak kuat hamil. Karena hamil gue itu bener-bener menyiksa gue. Allahu Akbar banget, gue mendingan gue lahiran 4 kali, 5 kali, 10 kali gue jamanin deh lahiran. Karena kan pas abang gampang banget kan. Tapi hamilnya gue gak kuat banget. Itu gue bener-bener gak berdaya, kayak makanan, minuman itu gak bisa masuk ke badan gue. Gue kerjaannya, gue sama dokter, bayi gue nih nggak gede, jadi gue disuruh makan telur putih. Ternyata kolesterolnya tuh tinggi sampai gue tuh pingsan di Campville. Waktu itu gue pingsannya tau nggak keadaannya kayak gimana? Gue lagi bawa abang di stroller, terus gue mau kayak mau darah rendah gitu. Tapi karena gue takut banget anak gue diculik, gue turun pelan-pelan, mata gue udah nggak ada sambil meluk abang. Sampai orang-orang kayak kenapa karena gue takut banget, gue takut banget kalau anak gue tuh diculik. Karena itu bukan di Campville atas ya, kayak di Carrefour ya gitu loh. Jadi banyak orang. Marketnya. Nah terus di situ gue takut banget. Nah di situ deh akhirnya gue memutuskan untuk nggak pernah jalan-jalan lagi. Takut Sampai sekarang kenapa-napa. kan. Ya dong. Setrauma itu kan. Ya udah akhirnya gue seharusnya gue nggak lahiran, tapi gue bilang sama dokter, dok ini anak udah siap lahir belum? Tapi gue nggak mau sesar waktu itu. Katanya udah siap lahir sebenarnya, cuman ya udah dikasih kayak pil gitu buat induksi buat induksi. Jadi gue diminumin pil supaya gue kontraksi, ngerti nggak? Oh. Ternyata nggak, kontraksinya tuh cuman gitu aja, jadi nggak Ngebantu. cuman kontraksi kayak ibaratnya dia pembukaan 7 tapi ya di situ terus aja, dia nggak naik gitu. 2 hari tuh gue pembukaan gede, udah pembukaan 6 atau 7 tuh 2 hari. Dokter udah bilang kan,
mau disesar gitu kan. Terus gue ngerasa kayak aduh udah sampai sini. Waktu itu gue masih lumayan idealis yang dimana gue nggak support ya. Gue kayak aduh masa sih gue nggak bisa normal gitu loh. Gue kayak bisa kok, bisa, bentar lagi dok, bentar lagi, coba bentar lagi. Akhirnya dokternya bilang kayak 1 jam lagi nggak pembukaan lengkap kita bedah gitu. Terus gue kayak ya udah oke, gue ikhlasin deh perjuangan gue ini gitu kan. Terus lu ngeden-ngedenin? Enggak boleh ngeden. Tapi gue kayak jumping pakai apa? Gym ball. Gue berusaha banget supaya ayo dong pembukaan, walaupun sakitnya gila banget. Akhirnya alhamdulillah bisa pembukaan lengkap. Pas udah lahir anak gue, HB gue rendah banget. HB gue rendah, jadi gue ditransfusi darah abis itu. Gitu ya. Lu lahiran Cafa, hamil Cafa gitu. Buset, gila banget. Lama Rahel bener-bener Dajjal. setan. Tapi lu sebenarnya berarti kebalikan gue, Cel. Gue gak tahu dia Gue ternyata pas lagi check up, kan emang aturan kan gue lahirnya tanggal 8 kan. Di tanggal 1 itu gue check up terakhir. Tapi dokternya tuh kayak ada rasa-rasa nih orang kayaknya lahiran bentar lagi deh. Dia nanya-nanya ini karena dicek kan perut gue. Terus kita tesnya kita bawa ke ruangan jadi untuk ngetes kontraksi gitu coy. Ternyata tingkat kontraksi gue pas dicek pakai mesin itu udah 78%. Jadi lu gak ngerasa kalau lu kontraksi? Gue gak ngerasa gue kontraksi. Makanya dokternya juga bingung, ini kamu gak ngerasain apa-apa, ini kontraksi loh, ini kontraksi yang maksudnya dalam angka yang besar gitu, yang harusnya tuh orang ngerasain aduh yang mules banget gitu. Ngerasain sih tapi kayak ya udah sakit-sakit perut gitu aja. Akhirnya gue dicek sama dokternya, dilihat ternyata gue udah pembukaan. Itu pun gue gak sadar ternyata kepalanya udah di bawah. Jadi sebenarnya jalan tuh kepalanya udah udah pembukaan 1 mau kedua gitu. Oh, lo akhirnya jadi sesar ya tapi? Eraks, karena gue mau eraks harus hari itu juga, saat itu juga. Biar nggak ngerasain kontraksinya ya? Iya, karena percuma kalau gue malah minta pulang. Aduh dok, pengen tetap tanggal 8. Nggak bisa, ini kamu OTW pulang juga udah pembukaan 45. Nyampe rumah udah 8. Sebenarnya lu enak Tapi banget tapi emang kontraksi yang paling sakit itu 5 ke atas sebenarnya. Gue dari pembukaan gue sakit. Oh iya. Tapi ya sih mungkin berarti pentoleransi gue sama Erika emang lumayan tinggi sih. Tapi situ gue kayak udah yang pas pembukaan 7 itu, gue pembukaan 7 seharian loh. Gila sih. Itu gue sebenarnya gue kayak aduh apa gue dead ya ini aja. Karena badan gue udah sebenarnya udah gak bisa gue gerakin lagi, kayak udah sampai dokter bilang udah makan belum, nggak bisa. Cuman gue emang gue ngotot ya, yang dimana jangan lakuin ya, jangan lakuin. Dan gue nggak tahu kalau ternyata yang Fokus. ya sorry fokus. Yang gue lewatin itu sebenarnya gue tuh lumayan egois. Gue baru menyadari sebenarnya karena waktu itu gue pengen banget normal, pengen banget. Nah tapi pas gue udah ikhlas baru dikasih normal ternyata sama Allah ya. Gue tuh kayak yang masa nggak bisa normal sih, masa sih kayak gitu. Dan gue kalau lahiran itu gue nggak suka rame. Jadi gue cuma berdua doang. Jadi nyokap bokap gue tuh nggak tahu. Nyokap bokap emang nggak ada. Nyokap gue Bokap emang nggak tahu. sama neneknya anak-anak itu nggak tahu kalau misalnya gue tuh sebenarnya udah di rumah sakit, karena gue nggak bisa bising, nggak bisa kayak gue tuh nggak kayak orang-orang yang santuy. Erika tuh termasuk santuy loh, kayak dia abis lahiran dia mau terima tamu, gue seminggu nggak mau terima tamu sama sekali. Kayak lahiran Cafa tapi enggak lah ya. lahiran Cafa gue udah lumayan oke, karena kayak udahlah yuk santai dikit yuk gitu. Pas Biru gila gue kayak ibu-ibu obsesi anjir. Ibu-ibu obsesi sempurna, ngerti gak sih? Parah. Kok Vicky sampai kayak Cel, waktu itu gue mau nyusuin kan. Cel, kan gue kan mastitis mulu kan. Gue nangis kan. Sedih banget kalau sampai nggak bisa ASI eksklusif. Cel udah, jangan kayak orang gila. Gue di rumah di kamar gue kayak gini, gue nggak pakai baju, gue cuman pumping, nanti pumping, nanti darah keluar gara-gara diri, aduh takut kena band nih gue.
keluar gara-gara gue saking pengen Maksain. sekulkas, pengennya sekulkas kayak orang gitu. Sampai nyokap gue yang ngomong, Cel, kamu tuh cuman disusuin tuh 2 bulan. Masih inget kan nih mami kamu masih kan udah stop sama obsesi jadi ibu sempurna gitu. Dari situlah kayak oke. Tapi kan itu yang lo turunin ke gue juga, Cel. Jadi waktu gue hamil tuh guys, si Rachel apa yang dia alamin kemarin-kemarin, kasih tau ke gue kayak jangan banyak-banyak baca Google, jangan suka baca-baca yang ngikutin perkataan Google lah pokoknya, ntar lo jadi kepikiran gitu-gitu. Hidup normal aja, yang penting happy, gitu-gitulah guys. Karena dia pernah di fase itu dan nggak bagus buat diri dia. Mama aku tuh nyusuin aku 2 bulan karena mama aku itu cuma dapat cuti tuh 3 bulan zaman dulu ya nggak sih cuti 2 bulan apa 3 bulan gitu. Jadi itu dia kenapa mama aku cuma ngasihin ASI aku 2 bulan. Kalau abang itu sebenarnya ASI eksklusif 6 bulan, abis itu campur sufor sampai 1 tahun. Sedangkan Cafa itu ASI 8 bulan, nggak ada yang sampai 2 tahun. Aku ngaku ya, karena emang aku inverted nipple dan aku itu oversupply, jadi mastitis terus menerus sampai hampir abses gitu. Jadi itu yang bikin teman-teman aku kayak aku tuh stres banget di situ karena aku pengen banget ASI eksklusif, pengen banget berasa kayak bukan ibu yang sempurna. Apalagi ngeliat Vicky tuh ngasih ASI enak banget, kagak ada dramanya. Gue sampai kayak gue ngeliatin, kan waktu itu gue nyusuin, dia juga nyusuin kan, kayak enak banget sih lu Vick kayak gitu. Terus kayak udahlah, nggak ada orang yang sempurna kok, nggak ada orang sempurna. Dia selalu gituin gue karena gue kan iri kan ngeliat dia anaknya langsung namplok gitu. Gue sampai kayak sampai dia jadi ikut persusuannya biru ya, biru waktu itu karena dia kasihan liat gue kan kayak nggak namplok mulut itu nggak namplok ke itu ini gue gitu, kayak pede gue nggak namplok, dia nggak kayak licin gitu. Jadi kayak kan kalau si Andrew tuh pinter banget, langsung hub begitu ya. Jadi kan gue diajarin sama susternya karena anak pertama, jadi dia nggak ngerti dan dia tahu lah kondisi gue tidak berpengalaman dalam hal itu. Jadi diajarin, sebelum diajarin tuh dia udah wanti-wanti ke gue, kalau nggak ngerti babynya nggak apa-apa, jangan sedih gitu, karena nggak semua baby bisa langsung nyusuin gitu. Caranya gimana, terus diajarin dipegang ini ya, terus ditempelin kan, celep kayak magnet, celep, gitu. Gue ngeliatnya kayak pinter banget, makanya bengkak langsung itu karena beratnya Sabiru sama Andrew kan sama awal lahiran, cuman langsung nggak tahu kenapa langsung drastis zut 5,8 kilo. Iya, malah pinter nyusunya. Karena emang si itunya Rahel itu emang susah banget sih. Iya. Emang dada gue tuh susah Parah. dan oversupply. Jadi kayak mendep, ngerti nggak sih? Nggak bisa dikeluarin. Jadi gue cuma bisa ngeluarin tuh pakai pompa. Ya dimana pompa itu kan nggak kayak mulut bayi yang dan even pompa tuh lo susah itunya juga. Iya. nge-place-nya kan. Nge-place-nya tuh susah. Dan itu gue sambil Sampai akhirnya skripsi. udah Gue kebayang kasihan siksaannya banget sih sih sama dia. Akhirnya si biru langsung gue sini dah. Sini hap gitu. Gue kayak Biru langsung. tau gak pas Biru biru kalau malam mau kan gue setiap hari di rumah Rahel kan. Jadi setiap gue mau pulang, gue baru susuin biru dulu di kasur. Habis itu dia ketiduran kan pasti. Rahel melihat dulu gini, enak banget sih itu. tapi gue tahu sih rasanya bro. gue nangis aja. Gue nangis ngeliat Vicky kayak kok bisa segampang itu ya. Iya. Kok sama gue nggak bisa Karena gitu. lo sedihnya double gitu loh. Lo ngerasain sakit karena nggak bisa keluar, tapi penuh banget kan. penuh yang Itu berhetek. Ingat gak sih yang mau dirawat? Iya, sampai dikira sampai dokter kayak Itu badan dia bener-bener kayak gue kayak 41 api derajat panasnya. gila. temperaturnya. Gue sampai kayak kenapa ini aslinya harus dikeluarin? Saya udah keluarin semampu saya, Dok. Lu tau nggak seharian itu kerjaan gue tuh pegang pompa. Sampai dikasih lah sama dokternya kayak jangan sering-sering dipompa karena kalau dipompa nanti dia oversupply malah katanya gitu kan. Gue coba sekali, gue coba kayak gitu, gue mastitis lagi. Tetep ya. Mastitis gue, jadi kerjaan gue cuman
hari-hari gue cuma mompa sampai kayak di titik kayak oke, yuk udahan yuk, bisa gitu. Nggak, pasti bisa kok jadi ibu yang baik walaupun nggak 2 tahun mengasihi. Untungnya sih nyokap gue kan emang santuy banget kan, jadi kayak udahlah jangan terlalu maksain diri gitu. Soalnya zaman dulu tuh orang-orang tuh suka ngomong kayak kalau nggak eksklusif tersakit kayak gitu. Ntar ini, ntar apa? Yang angkatan lebih lama lagi kayak emak gue, kalau nggak di nenenin nanti anaknya nggak sayang sama kamu. Tapi gue tuh itu yang gue baca waktu itu, makanya nyokap gue bilang kan, mami cuma nasihin kamu kan 2 bulan, inget gak kamu anak mami gitu. Nyokap gue 2 tahun. Dan nyokap gue padahal pro itu banget loh, nggak pro ASI. Kenapa? Nyokap gue nggak suka anak-anak yang netek banget. Oh, karena susah dilepasnya. Jadi kayak udah lo kasih sebotol, nggak mau. Gue kayak nggak mau mah, nggak mau. Kasih nanti repot loh. Enggak, gue mau repot. Udah. Iya. Pas kalau udah nyaplok ya ke dada gue, anak gue kalau udah nyaplok nih, gue kayak Gitu ya. Dan lo tau gak apa? Rahel bener gini, dia gak bergerak sama sekali. Gak bergerak, karena bergerak dikit gak kayak kalau orang-orang tuh bisa sampai anaknya kemana ini bener begini. Kita bisa sambil telepon. Iya, gue sama Edu tuh bener kayak mau gaya gimana? Gaya begini doang bisa. Rahel bener kasihan banget ini. Jadi dia bener kayak nanti kalau dia nggak kuat, ya birunya lepas lagi. Dan dia pakai apa? Pakai alat pembantu. Itu jadi kayak ada alat bantunya di yang kayak empeng, tapi dia kayak di dada gini diginiin. Supaya lebih gampang, tapi itu sakitnya. Gue aja sampai kayak gue capek banget untuk gituin dia, apalagi dianya. Gue kayak Cel udah nyerah aja. Udah nggak apa-apa, nyerah. Terus kayak gitu misalnya udah bisa sebelah sini, mau balikin ke kanan kan, itu ulang lagi dari awal. Ini rambut gue sampai potong pendek, karena gue udah gak kuat sama kegerahan hidup gue. Gerah, gue potong pendek. Gue udah gak peduli sama looks gue lagi, yang penting anak gue bisa netek. Yang nggak bisa juga. Akhirnya pokoknya di akhir itu gue akhirnya merelakan anak gue untuk aseksualis tapi pakai botol. Jadi nggak netek langsung, nggak DBF. Itu gue sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol ya sama ibu-ibu, orang ibu-ibu suka nanya kan DBF, gue nggak ngerti ya kenapa harus ada pertanyaan DBF apa enggak, emang kenapa gitu. DBF ataupun enggak gitu kan. Karena gue hati gue untuk ngomong kayak enggak, dia anak pumping. Itu gue kayak hati gue tuh sebenarnya kayak masih yang enggak pumping. Sebenarnya hati gue tuh pecah belah ya, tapi sampai sekarang gue udah gak peduli lagi sih. Tapi karena waktu awal Rachel nanya gue juga kayak lu bakal DBF atau enggak, itu kan gue masih nggak ngerti DBF apaan, Cel. Ya lu bakal nyusuin nggak atau pakai sufor apa ya, susu formula. Kayaknya enggak netein deh, karena gue nggak tahu bisa atau enggak, rasanya seperti apa, yang kayak gitu masih ada keraguan gitulah. Tapi pas pertama kali nemplok klep, itu nikmatnya. Jadi gue tahu kayak sayang banget gitu kan, kayak dia tuh benar-benar butuh kita. Iya, terus kayak kita tuh dibutuhin. Ngeliat dia nyut gitu, terus lucu banget ya. Terus Andrew-nya kita bawa lagi ya ke sana, karena kan waktu di rumah sakit kan nggak terus-terusan di kamar kan, harus dibawa lagi sama susternya ke ruangan. Nanti ada momen susternya datang, Andrew-nya mau nyusu, itu senengnya gue kayak sini sini gitu. Iya sih, jadi ya nikmat, dan kenikmatan itu kan yang lu yang gue susah banget untuk dapetin ya. Itu gue sedih banget sih. Dan apalagi waktu pas dia hamil Cafa, sampai Fik lo please hamil ya Fik, gitu gak? Please Fik lo hamil Fik, please. Dan beneran hamil gue. Oh iya ya? Iya, tapi emang ya udahlah, kuasa Allah. Dan gue gak berhenti nasi gue 6 bulan. Dia jadi ibu susu Cafa. Dan Cafa bener-bener makanya tuh anak sehat banget. Lo tau apa? Dia minum kolostrumnya si Ali. Kolostrum tuh yang ini air susu pertama. Air susu pertama yang keluar yang warna kuning banget. Oh iya, tau yang gue kan. Gue itu yang paling sehat. Gue ingat banget di mana, di ICU. Kan gue masuk ICU kan, gue pumping, gue
gue langsung kasih cepetan kirim ke Rahel. Lo tahu Ke lo Cafa. tahu pas kan dia kan bilang pas anak meninggal kan gue kan kaget kan. Lo OTW ke rumah sakit. Iya gue kayak aduh gimana nih, gue nggak berani ngomong apa-apa. Tapi cerita Vijay lucu banget lagi. Kita cerita Vijay ya nanti ya sedih dulu. Sedih dulu. So itu gue nggak tahu harus kayak gimana ngomong. Dia chat gue kayak video call gue, gue temenin ya, iya Cal sini, gue kontraksi. Jadi gue abis lahiran abis gue lahiran dia kontraksi, gue pengen nemenin dia kontraksi kan. Pas gue dateng, gue buka kamar, nyokapnya bilang, terus gue kayak, gue bener-bener ngestun, gue kayak apa nih yang gini-gini tuh apa, anaknya nggak selamat gitu kan. Terus gue kayak, gue bener-bener gak tau harus apa, karena kan gue abis lahiran ya, lu ngerti gak sih? Jadi kayak anjing, gue harus berduka cita atau bersuka cita, lu ngerti gak sih? Jadi gue nggak tahu harus gimana. Jadi di situ tuh gue bener nggak tahu apa yang harus gue lakuin ke Vicky, sampai dimana gue tuh kayak pas mau ngepost Cafa tuh gue tuh mikir 1000 kali. Gue takut mau ngepost tuh gue sampai waktu itu pernah dia nyampe ke nah abis itu sorry gue kemana-mana. Nah terus udah kayak gitu tiba-tiba gue lagi ngurus anak di rumah, datanglah dari Bu Vicky, apa ini asinya. Gue nangis anjir. Gue nangis, gue kayak setiap gue berantem sama dia, jujur itu yang selalu gue inget sih. Iya sih. Kayak iya sih, lo membantu gue sih anjing. Gue kaget karena maksudnya kan dia habis berduka ya, masa dia masih mau untuk pumping untuk anak gue sih, yang dia tahu kan gue, karena gue kan struggling banget kan sama nih penyusui. Pas gue datang dan itu gak dikit loh, banyak. So kayak maksudnya di saat lo lagi berduka lo masih inget untuk pumping teman lo juga. Ya kan mau nggak, karena juga gimana kan tete gue, dan gue emang suka banget ngasihin anak, gue suka banget. Iya. Karena gue punya ini tuh bener-bener nih anak kecil gue suka. Iya ngerti. intinya Dan gue abis gak lama intinya pakem lah ya. Iya. Terus sampai udah akhirnya udah ya enggak, gue 2 minggu, seminggu atau 2 minggu udah main lagi anjir. Gue udah main, tapi saya emang gue dari dulu kan cuma main ke rumah Rahel kan hidup gue. Ya main, gue sampai susuin Cafa. Nah pas dia nyusuin Cafa, gue tuh sempet ngomong kayak Fik nggak apa-apa, karena kan lu ngerti gak sih, gue juga nggak enak lah bro. Tapi Ngerti jujur gak sih? itu mengobati luka gue sebenarnya, kayak ya at least nih ASI gue maksudnya diminum sama anak sahabat gue lah gitu. Nah, pas gue ngasihin Cafa itu adalah hamil di mana menyusui di mana gue nggak pernah komentar apa-apa, karena somehow gue ngerasa kayak anjir gue nggak pantas ngeluh anjir depan Vicky gitu loh. Iya. Ngerti gak sih? Apalagi gue dibantuin lagi sama Vicky. Maksudnya gue mau ngeluh tentang tetian ini gitu kan. Jadi ya gitu ceritanya. Kalau yang anak pertama asinya langsung keluar deras. Karena gue pas Emang rezeki gue alhamdulillah, mungkin waktu pas Miwa tuh ngasih 2 tahun lebih malah ya. Iya 3 tahun. Hampir 3 tahun loh ngasih, dia ngasih ASI parah. karena waktu mungkin karena Oh pas Miwa biru. Miwa iya. Gue lah Miwa 2 tahun kan? Lu ASI eksklusif? Oh 2 tahun Miwa, cuman waktu ngasih biru Miwa nggak 2 tahun. Iya. Oh ya Miwa 2 tahun 2 tahun Dia 2 bulan. Dia tuh lebih dari 2 tahun dia ASI eksklusif ya, nggak pernah support sama sekali. Nah gue tuh look up-nya tuh sebenarnya ke Vicky waktu itu, karena kayak bukan cuma Vicky, Adele tuh juga ASI eksklusif. Jadi gue tuh kayak ngerasa, dan gue kan pentelonis gue kan tinggi, jadi gue ngerasa masa sih gue nggak bisa. Ternyata di situ gue nggak bisa. Itulah hari-hari sedih gue di menyusui. Nah terus pas yang Cafa, gue sebenarnya struggling juga sama, dan mastitis juga sama, pokoknya sama persis sama kayak biru. Nah tapi si Vicky lebih ngebantu gue di Cafa, karena pas di biru kan sebenarnya susunya dia juga nggak sebanyak itu. Nah pas yang gue habis lahiran Cafa, dia kan banyak, karena dia juga sebenarnya baru lahiran kan. Jadi dia nyusuin deh. Makanya gue tuh bener-bener suka banget kasihin, dan alhamdulillah waktu Miwa ya mungkin karena susah juga gue, jadi gue bersyukur banget ASI gue banyak. Soalnya susu for mahal anjir. Sufor tuh mahal. Jujur, ya. Dan kita pasti kan mau ngasihnya sufornya yang bagus. Bener gak? Ya seandainya sufor ya dia yang bagus. Cuman kan waktu itu gue belum bisa beli. Jadi gue alhamdulillah Allah kasih gue ASI banyak. Kakak-kakak gue yang lain enggak gitu loh. Cuman gue berempat bersaudara, cuman 2 doang ASInya bagus. Sisanya enggak, 2 minggu doang keluar dah, habis itu habis. Alhamdulillah. Makanya waktu Cafa waktu pas Ali gue kayak
gue gak mau, gue suka banget sama air susu gue tuh banyak, sayang banget ini nggak diminumin. Dan gue waktu pas abis gue sesar itu teteh gue langsung sakit banget. Sakit karena penuh. Karena gak ada yang netein. Iya, terus kan gue nggak langsung netein, akhirnya gue pumping, gue langsung kasih ke Rahel biar minumin sama Cafa. Kalau tuh gue kan rumah gue sama rumah sakitnya dia tuh deket banget gitu. Cerita Vijay yang lucu, yuk Fik, ini giliran lu nih cerita Vijay yang lucu. Ini kita kondisinya ya. Kondisinya Ini cuma Vijay yang boleh lakuin ini. Cuma Vijay. Boleh, is okay, tidak dosa, tidak marah, masih disayangi. Gue mau cuma ngasihin kondisinya dia itu masuk ICU. Nih ya, gue kasih tahu kondisi gue hampir gagal ginjal. Gue hampir, seharusnya gue udah dead. Darah gue hilang 2,5 liter. Itu seharusnya gue nggak ada lagi di dunia ini nih si Vicky. Itu gue masuk ICU, gue pasang alat-alat semua oksigen. Lucu banget anjing. Gue udah cerita ya, kalau gue bahkan ketemu sama dia gue berani ngomong. Gue gak berani ngomong kayak turut berduka ya Fik, itu juga gak berani. Gue cuman kayak giniin gue nih. Gue inget banget waktu gue keluar kamar operasi, Rahel ngeliatin gue. Terus itu dia nyamperin gue, dia cuman giniin gue. Gue gak berani. Abis itu dia nangis, abis itu dia keluar. Gue gak berani berucap karena gue gak tahu yang gue ucapkan ini apa, kayak misalnya turut berduka ya Fik, atau misalnya Fik, Allah lebih sayang di udah jangan udah gue cuma bisa ngelus. Tapi Vijay, ayo ceritain. Vijay datang tuh. Lo tau gak, gue tuh gak inget siapa aja yang datang kecuali dia ya, karena dia tuh emang gue tuh udah video callan sama dia, dan pas dia datang gue emang udah ada di kamar rawatnya dia, jadi kan dia bersalin, gue tuh udah nungguin di kamar rawatnya dia. Jadi ya gue inget lah, ini gue gak ada yang inget ya. Gue cuma inget yang datang itu Rahel, Vijay sama Laura. Udah, sisanya gue nggak tahu lu siapa semuanya. Udah gue mati gitu kan, ngomongnya nanti kebanet mau dead gitu kan. Terus udah, jadi gue tuh setiap hari emang kirim-kiriman sesuatu lah sama Vijay. Reels julid lah intinya. Julid lah gue nih sama Vijay, kayak ih ngakak banget gitu-gitu. Itu gue lakukan sama Vijay 24 jam. Lu tau waktu pas gue pasang nih alat-alat, Jadi tutupin mulut lu lagi, orang kan cerita mau dengar. dia lihat HP lu, gue kirim sesuatu. Dan lo tau hari besok gue buka dia apa? Dia ngirimin tuh julit-julitan, baca p. Itu dia lagi di ICU. Ini gue di ICU, Erika. Dia ngirimin gosip-gosip ke gue, baca p, baca. Dan gue sampai ingat, lo tau gak? Itu udah gak ada senyum di muka gue pas ngeliat itu. Bayangin. Dan dia datang tempatnya si Vicky. Udah baca belum? Bukan, Victor tuh berduka cita ya, bukan. Udah baca belum? Tapi dia bilang waktu itu, ya gue gak mungkin ngomong berduka cita, gue mau hibur lah, gue ngomong kayak gitu. Ya si Jai, itu tuh kerekam di memori gue. Tapi gue gak nyangka aja lu tetap lakuin itu. Baca. Tapi Vijay tuh konsisten sih nyebelinnya aja. Parah. Gak ada berubah dan tobatnya, ngerti gak sih lo? Padahal dia sudah melewati banyak banget kesialan di hidupnya dia ya, kayak Jai lu tobat. Gue tuh sampai kayak parah. Tuhan tuh ngasih kesempatan lo hidup lagi tuh untuk bertobat lo. Gila sih, gokil sih tuh orang. Legend. Dan yang gue ingat lah, Rahel, Vijay, Laura gue bener-bener tersentuh banget. Dia datang dengan kursi roda itu. Gue sampai nangis. Itu dia udah kecelakaan kan? Udah. Gue sampai nangis anjir. Gila. Gitu ceritanya. Gitulah guys, lika-liku kita menjadi seorang ibu.
Tapi dari semua cerita emang kalau ngomongin soal jadi ibu tuh seru banget ya. Seru banget. Kayak itu kayak akhirnya gue relate gitu kan, biasanya kayak kalian berdua ngobrol gue nggak relate gitu. menyusui segala macam seru. Apalagi pas pertama gue jadi ibu ya gue bacotnya parah anjir. Bacotnya gimana? Gue habis lahiran abang. Gue jujur pas lahiran abang itu kan gue cuma 3 jam itu. Gue berasa keren banget. Gue berasa kayak orang paling keren di dunia. Gak ada yang bisa ngalahin gue gitu. Gue pas pada datang gue suruh semua teman-teman gue duduk, gue ceritain perjalanan persalinan gue. Iya, pertama gini gue nggak pakai waktu itu apa tuh, nggak pakai apa yang painkiller itu, apa sih yang disuntikin di sini? Oh itu suntik ila gitu ya? Iya, gue nggak pakai suntik ila, gue pokoknya all natural ya kan, bla 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 bla. Tiba-tiba dokternya masuk, tolongnya semuanya pada pulang, HB gue rendah banget. Oh ya? Iya, HB gue rendah banget sampai gue ditransfusi darah itu 1. Abis itu gue kena mulut deh tuh di anak kedua. Gue pakai ila, gue pakai induksi, semua yang gue bagi-bagiin di anak pertama yang kayak gue all natural, nggak sakit, cuma 3 jam. Anak kedua kena semua gue, kena mulut gue langsung. Dan itu pertama kali gue ngerasain disuntik ila. Jujur gue kenapa gue bisa kecolongan jujur karena suntik ila itu. Jadi gue nggak ngerasain. Jadi kan gue plasenta gue tuh copot ya. Ini boleh gak sih ngomongin gini? Gak apa-apa ya? Kayak nggak apa-apa. Plasenta gue copot. Orang tuh kalau plasenta dicopot, lo tuh ngerasain. Jangan ngomong gitu-gitu Oke. aja. Lo tuh ngerasain sakitnya lebih parah dari kontraksi. Tapi karena gue suntik ila, jadi gue nggak ngerasain. Iya. Tapi untungnya dalam setengah jam tuh si suntik ila itu hilang. Jadi waktu pas itu sakit banget, gue tuh tahu itu nggak bener, ngerti nggak? Wah, ini ada apa-apa nih. Dan untungnya anak gue itu ngasih tanda kalau dia nggak kenapa-napa di dalam. Jadi gue lagi tidur, gue ditendang sama dia sampai gue pikir ini gempa. Gue bangun, totalnya dia ngasih tahu kalau udah nggak bisa napas ini gitu. Karena kalau enggak itu bahaya buat gue nya. Makanya gue nya bisa ya itu gagal jantung, gagal ginjal, itu semua hampir banget, hampir. Dan itu kan gue transfusi darah. Iya sih. Edan. Mbak R cerita juga please. Jangan guys, kalau aku pengalamannya ini aja deh, aku ceritain jangan soal aku persalinan dan hamilnya ya. Aku ceritain ini aja, nyokap kita seru tuh. Ayo NPD final itu guys. Lu kayaknya belum denger juga deh. Yang mana? Ada, ini lucu banget. Kenapa? Tapi FYP nggak ya ke nyokap kita ya bro? Takut deh gue. Tapi nggak apa. Jadi gini, gue memaklumi. Ini gue ini dulu ya. Gue memaklumi kadang kalau gen nyokap tuh apa ya, baby boomers ya. Iya. Gue memaklumi kalau mereka tuh banyak yang NPD karena mereka nggak ngerti nggak sih? Dan mereka maksudnya bukan yang literally disorder ya, mungkin kayak ya narsis ngerti gak sih? Narsis aja, ngerti gak sih? Nggak mau kalah aja. Mungkin pengen bercerita juga, sharing gitu. Iya. Nah, yang namanya ibu-ibu kan kalau misalnya kita lagi cerita kan ya dulu juga. Nah, wajar. ceritain deh, Erika cerita. Jadi pas itu Rachel jenguk gue sama nyokapnya. Gue kesana ya sama nyokap. Iya, jenguklah dia, datang. Set. Aduh, anak mami, sayang, sehat ya, gini ya. Itu kata nyokapnya Rachel yang pertama. Iya mami, aman kok. Terus gue lagi ceritain nyokapnya gitu. Enggak, nyokap gue nanya, tapi perutnya masih bagus ya, nggak ada stretch marknya gitu, kata nyokap gue. Nah terus ini lanjut loh. Itu nyokapnya Rachel. Aduh mami, maaf banget. Dilabrak lo di sini lo. Nyokap senior datang nih, senior kutuk ya kan? Iya. Nyokap gue datang. Gak tahu kenapa dia denger hal itu pas bagusnya kan itu tuh belum ada. Jadi dia tuh lagi kayak di dia lagi maksudnya tante ibunya Erika tuh kayak lagi masih ada di pintu itu. Di living roomnya malah. Jadi kamar gue tuh ada kamar sama di ruangan sana tuh living room guys. Jadi nyokap gue dari living room masuk ke kamar langsung nyambung set. Gimana nya? Nggak berani sama nyokap lu. gue
Saya juga loh, ini lihat nih, langsung gue tuh lagi lemah banget, gue baru lahiran tuh gini, mami kumat ini mulai nih, nah baru ketemu nyokapnya Rachel, bener Terus ini persaingan. jadi kata ibunya sih kayak gini, dulu aku gini gitu kan. Terus nyokap gue gini, oh aku juga, aku gue nggak mau. Gitu pokoknya Saya ini yang lahiran kan Erika ya, tapi sayanya tuh bukan Erika tapi adalah nyokap gue dan nyokapnya Erika. Nah kalau Erika kan emang udah biasa sama nyokapnya, cuman lu tau kan kalau gue sama nyokap gue kadang suka berantem. gue sama Rachel tuh lirik-lirikan, Kita lirik-lirikan doang kayak nih kan, iya aku terus gue cuma kayak gini, aku gue gitu. dan itu pun ngarahnya ke muka gue, Jadi gue lagi julid aja gitu. Itu aku nyokap gue kayak. Terus kalau ibunya Erika santuy kayak hah gitu. Nyokap gue balik nyokapnya Rachel, Mi, sumpah Mi, sana pas dia ngomong aku nyokapnya mungkin denger ya. Ya kadang tuh orang tua cuma pengen didengar aja sih. Gimana sih ekspresinya tuh yang lebih dapet? Tapi gue tahu banget ekspresinya. kadang tuh orang tua cuma mau didengerin aja sama anak-anaknya, cuma pengen diperhatiin. Emang salah ya gitu. Terus balik lagi kepalanya ke nyokap gue, iya kan bu? Iya kan bu. Tapi kalau ibu Jarika tidak menjawab karena kayak aduh gitu kan. Ini emang jiwa gue gitu. Kalau nyokap gue, bahkan nyokap gue sering gue giniin, udah belum? Iya oke mami kesana gitu. Jadi nggak lapar. Nah, terus ada lagi ya maaf mami, aku sayang mami, cuman julid dikit boleh lah ya. Gue udah ceritain tapi apa lo? Tapi ini belum. Yang itu yang rahasia. Oh iya rahasia. Lucu banget. Jadi ya guys, pas Erika hamil itu yang tahu itu emang cuma sedikit banget. Even kok nggak ada muka lo sih? Even gue tuh nggak cerita ke Vicky. Gue selalu bilang sama Vicky, kan Vicky tahu kalau Erika nggak pernah keluar rumah kan. Jadi selalu nanya, si Erika kenapa ya nggak keluar rumah? Gue selalu bohong. Gue selalu bilang, iya dia tuh autoimun, kesian. Itulah. Gue cuman kasih tahu ke satu orang di dunia ini ya. Gue nggak ngomong ke satu pun teman gue nggak ngomong ke Vicky, gue nggak ngomong sama Vijay, gue nggak ngomong sama siapapun. Padahal kita bareng. Setiap hari gue nggak ngomong sama siapapun, even supir gue itu semua nggak boleh tahu. Dan ini adalah suatu achievement parah. wow, Rahel bisa nggak cerita sama teman-teman. Sedangkan rahasia gue sendiri aja gue umbar-umbar paling pertama kalau bisa, ya kan. Udah. Tapi cuma satu orang yang gue kasih taunya itu adalah Mami Vin. Jadi aku bilang, kenapa aku kasih tahu? Gara-gara si nyokap gue tuh kayak Erika. Gue kayak oke, Mi, aku minta maaf. Tapi Erika lagi hamil, gak usah tanya-tanya, gak usah tanya ini itu, jangan kasih tahu ke siapapun. Udah telan sendiri, udah ngertiin aja aku ya, gitu kan. Oh, walaupun ada lanjutannya ya, mau dikasih tahu di sini. Siapa bapaknya gitu ya. Gue kayak Mi, udah, kayak udah. Balik lagi nih ke rumah sakit ya, balik ke scene rumah sakit tadi. Si Erika bilang, iya tante, maaf ya, aku tuh sebenarnya cuma ngasih tauin ke Fuji sama Rachel, itu doang teman aku yang aku kasih tahu. Jadi emang aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Dan gue ngebanggain gitu loh. Ngebanggain Rachel kayak Rachel sama Fuji tuh bener-bener bisa jaga rahasia banget ya tante. Aku tuh gue banggain banget lah. Rachel, Fuji keren gitu. Ini menurut gue lebih parah dari yang udah gitu. Nyokap gue dengan pedenya, gitu ada ya, lihat ya ada ya. Mami juga sebenarnya udah tahu, tapi Mami nggak ngomong-ngomong loh sama siapa-siapa. Zap kata gue, anjir, bam. Gue kayak, Rachel ngeliat gue langsung kayak gitu, kayak aduh, kan baru juga gue dibangga-banggain. Tapi sumpah, Karena nyokapnya pengen ngasih tahu. lu harus kasih piala ke dia. Iya, gue juga bisa jaga rahasia lo gitu. sedangkan gue berani jaga rahasia gila-gilaan banget loh itu. Cuman dia doang satu-satunya gue kasih tau supaya kayak Mi udah nggak usah cerewet, gue ke rumah Erika tuh karena dia lagi butuh.
Dan kalian tahu nggak waktu aku tanya-tanya Erika, terus waktu dia bilang sakit, itu aku bener-bener gue ngebahasnya sampai besok lagi. Bro, gue kepikiran deh, kasihan banget ya Erika, masa sampai nggak keluar loh. Bener lagi kata lu, dia udah nggak pernah keluar anjir. Emang nggak pernah sama sekali. Tapi lu tahu kan? Lu bayangin mulut ini ditutup sama dia gini. Lu tahu dadanya sesek kayak apa? Waktu dia ngomong kayak, Fik, sebenarnya dia udah pengen kayak gitu. Tapi kan sepanjang jalan ini nggak di Singapura. Sepanjang jalan gue kayak "Duh, diem kayak ini hati gue udah debar-debar anjir." Gue ngebahas tuh, misalnya gue pergi ke Ayon gitu, turun udah nggak bahas lu, masuk mobil gue bahas lu lagi. Tapi lu percaya karena dia alasannya autoimun kan? Iya. Gue tahu kan, Gua autoimun. autoimun. Sampai dia bilang, lu tahu kan Erika rambutnya pernah botak gitu kan? Iya, ini parah banget Cel. Rachel parah sih, tapi ya udah deh. Yang penting Ya mau gimana kan orang gak percaya kayak hah Erika udah nggak Ya maksudnya minum. kalau sakit apa sampai separah itu? Ya udah autoimun, pinter nih anak. karena emang bener kan? Karena ya emang bener. Se-wine-wine-nya dia nggak minum. Orang kan kayak si Erika kenapa nih sampai wine-nya dia nggak minum. Terus gue sampai bilang, udah jangan diajak minum terus ntar autoimunnya kambuh. Emang alkohol bikin tambah autoimun? Tambah parah, jangan gitu kan. Terus dia pernah ngomong sama seseorang itu, rambut dia udah mulai rontok lagi. Gue tuh kadang kayak, aduh, amit-amit. Ada lo tau apa paling parah? Ada sinyet, kita lagi ngumpul, suruh minum. Enggak, jangan, lagi sakit. Ih, nggak minum, kenapa lu? Hamil lu ya? Terus gue tuh kayak, gue di belakang gue kayak gini, sumpah gue gak ngomong apa-apa, gue ngomong apa-apa. Itu gue kayak, dan lo tahu, kan itu yang tahu, Ai tahu. Jadi Fuji, Ai gue yang tahu. Ai mukanya, liat muka gue kayak, wah gitu. Gue kayak, sumpah gue pengen nangis, bawah gue pengen nangis di situ. Tapi gue juga kayak, emang ini asbunnya orang aja kan, orang kalau nggak mau minum kan berarti ngapain dong? Kalau nggak hijrah ya hamil gitu kan. Terus gue kayak sumpah gue pengen banget harus sumpah demi Allah. Gue nggak ada gue tuh ngomong. sampai gini, enggak kok. Gue pengen pasrah banget. Enggak. Terus gue liat Rachel terus, sumpah, Allah. Itu kayak, weh hamil lu nggak mau minum lu? Ya udah minum kalau nggak hamil, ya udah minum kalau nggak hamil. Kebayang lagi Gue udah nangis banget, Fik. Gue dengan kayak gitu. bacot itu. Gue kayak, gue nggak tahu apa-apa, enggak bukan gue. Akhirnya dia bilang, terus akhirnya dia duduk di sebelah gue. Lu bete ya, maafin gue. Dia kayak, enggak, Cel, nggak bete. Tapi gue emang gak ngomong, Sebenarnya sampai dia ada satu cerita dia yang ini seharusnya dia tuh udah nggak kuat untuk ngomong. Karena di cerita itu kayak itu lu kasian banget deh. Nana dong, Tapi Nana gila ceritanya. Nana sampai ngomong kayak gini Nana. sama gue gini, Cel, gila ya, kita tuh udah tua loh. Kenapa? Erika loh, seorang Erika nggak pernah keluar sama sekali. Kita beneran harus olahraga sih, biar kita nggak sakit kayak Erika. Gitu sama gue. Sumpah lu tau gak di otak gue, kenapa lu sakit? Iya bener. Sumpah. Kanker. Nggak, tapi autoimunnya emang udah parah, kata gue gitu. Udah parah iya. Kan lu tahu kalau orang kalau autoimun bisa berat badannya. Gue udah Dia parah. sampai bilang dia sampai udah nggak bisa syuting lagi kan, itu saking sakitnya parah. Oh iya ya, sumpah gue baru karena kan gue nggak pernah ikut keluar malam kan, maksudnya jarang gitu. Bener lagi nggak ada Erika di story itu, gue baru semua ini anjir. Gila, lo harus kasih award lo ke dia. Gue beneran, ini lo beneran. Walaupun gue gagal di nyokap gue ya. Ya itu ya udahlah. Maksud gue, Tapi ke teman-temannya, kalau masalah nyokapnya, kalau ke teman-temannya dia sama sekali. gue open book banget sama teman-teman gue, gila apapun tuh gue kasih tahu. Rahel, dia ada berita sedikit, langsung di grup. Ini gue keren banget sih, sumpah. Waktu gue tahu the day, gue langsung telepon dia. Gila, lu keren banget, Cel. Dan di situ gue ngomong apa? Keren kan gue. Dan saat itu juga nyokap lu bilang apa? Mami juga keren kan? Mami juga keren kan, Mami juga gak ngomong sama siapapun. Padahal orang-orang nanya lo sama Mami gitu. Gue kayak, iya lu yang paling bener. Sumpah, keren. Oke. Keren. Jir, lapar. Tapi sosis lo enak sih, Cel. Mbak,
Dia nggak bisa ditidur. Sebenarnya sosis dia emang enak banget. Oh iya. Lu pernah nyobain? Ih, top. Emang sebelum biasa. Dia langsung bangun, Iya. langsung bangun. Lu belum pernah nyobain sosisnya? Belum. Apa sih mereknya? Gue Gue juga cuma makan mie goreng di sini. tapi enak. Oh. Tapi lu harus kasih penghargaan buat dia beneran. Iya, tapi gue Ya. bener-bener Dia naik udah atas. bener-bener gue mengapresiasi teman-teman gue banget sih. Walaupun ada yang kayak Brevi tuh pas denger nyokapnya tante juga tahu Brevi ini gitu. Dia lagi Ada Brevi di situ. Jadi kayak pas tante juga itu dalam hatinya Brevi tau gak apa? Zap. Zeng kata dia. Terus itu gak gue bahas tuh Fi. Gue gak bahas kan kayak udah gue mau ini dilupain aja. Gue tetap orang yang bisa nyimpen rahasia teman gue gitu kan. Udah tiba-tiba Brevi kata bapak gue, Cel, lu pas nyokap lu kasih tahu lu gimana? Terus tau gak, kita bertiga sama-sama zap. Sumpah. Lu bisa bayangin muka gue kesel apa? Anjir. Kayak iya emang harus ada trofi gitu buat dia sedikit gitu loh. Lu kalau misalnya bikin speech pemenang apapun harus nomor 1 harus ada nyokap gua gitu. Allah, no, nyokap baru Tuhan. Marah dia. Aduh. Lucu banget sih. seru sih. Gue lumayan terhibur, agak kaget-kaget dikit. Ada lagi sebenarnya cerita tentang nyokap gue. Kenapa? Kan pada saat itu emang gue nggak mau buka HP ya, Cel. Gue nggak mau baca berita. Ini. Apa di mana? Oh ya, pas momen itu kan gue nggak mau buka HP, nggak mau baca berita, nggak mau nonton TV gitu kan. Dan ya maksudnya ya tamu-tamu seizin gue lah, ya boleh gitu. Terus nyokap gue lucu karena gue nyaksiin aja gue kaget juga. yang TV kan. Gak ngerti kenapa kayak gitu. Lu kenapa? Lu kenapa? Lah, kok baru datang? Kamu lagi nonton beritanya Erika. Geng banget suaranya. Ya di mana lo lagi gak mau lihat HP? Iya, dia bahkan gak mau lihat berita. Gue juga kayak itu Fokus. oh iya, Fokus. Jadi ceritanya udah dong, nyokap gue tahu dong kondisi gue. HP nggak pernah gue sentuh, TV gue matiin, tapi ada living room. Jadi nyokap gue kalau mau apa-apa di sana. Sampai ada momen nyokap gue masuk, ada tamu, ada beberapa teman gue, tapi gue lagi nggak bisa ketemu dulu nih. Jadi ngobrol sama nyokap gue di living room. Nyokap gue gini, sini Erika lagi nggak bisa ngobrol gitu. Udah ngobrolin soal berita gue. Iya, jadi tuh gini. Jadi teman-teman gue diajakin ngobrol soal berita gue. Gue panggil dong nyokap gue, Mami, Mi, jangan ngobrol ya Mi, Ica lagi nggak mau dengar apa-apa. Terus nyokap gue, oh kedengeran ya, iya mainnya udah. Nobar berita gue. Volumenya kecil. Sampai gue tuh sampai pas gue lihat itu mereka nontonnya tuh bukan duduk, berdiri sambil begini. Gue kayak digedein kan kedengeran yang kayak Erika Carlina ini gue sampai kayak mami udah, gue pengen manggil dokter pasang stiker sebadan dokter biar saya tidur. Pasang tuh stiker putih itu. Sempat. Terus bokap gue kan orangnya sangat introvert, nggak bisa ngomong gitu ya. Datang mungkin dia ngeliat kayak gue kesel karena nyokap gue nonton berita gitu. Bokap gue datang, Ica kenapa? Iya suruh jangan nyalain TV dong, Ica nggak mau nonton TV. Iya, mungkin bokap gue tuh mau belain nyokap gue juga gitu loh. Ya udah nanti besok pasang, kan ada tamu juga kan, ada tamu segala macam. Gue bilang dan tamu tuh atas izin Ica dulu baru boleh datang gitu. Jangan asal datang banyak gitu. Ya udah nanti besok papi printin tulisannya tamu dilarang masuk di depan pintu kamar Ica ya. Gue tuh apakah gue karena new mom dan baru apa gue udah mulai baby blues, gue mikir ngerti gak sih lo? Enggak Pi, bukan pasang gitu-gitu, nggak usah. Iya nggak apa-apa, nanti ditempelin jadi nggak ada yang masuk ke kamar Ica. Kok mereka
Oke, terserah. Tapi jujur ya, gue tuh sebenernya ngerti sih nyokap ini tuh pengen belain, gak kuat liat anaknya tuh dikatain gitu. Tapi ya kadang gue emang butuh tenaga lebih untuk kayak waktu itu kayak misalnya gue lagi ada masalah apa, kayak lagi viral atau apa, gue selalu ngechat nyokap gue, Mi, jangan nge-post apapun. Gue bilang gitu. Iya, tetap di post quotes kan, Mi, stop post quotes. Orang itu bukan buat kamu, itu buat temen Mami. Aduh. Kayak, tapi kan nanti orang ngegoreng-goreng. Ya biarin aja. Emangnya hidup Mami cuma punya kamu doang. Mami kan punya sosialisasi sendiri. Gitu cenah anjir. Terus gue kayak, stop. Sampai gue pernah begini, Mi, kalau Mami ngepost quote sekali lagi, aku suruh orang nge-hack Instagram Mami supaya Mami gak bisa ngepost apa-apa lagi. Di situ dia beneran percaya gue bisa. Walaupun sebenarnya gue gak bisa ya. Dia beneran gak ngepost. Tapi kadang-kadang ya kadang-kadang kumat aja ya. Tapi mending. Udah mending banget loh sekarang, dulu gak parah cuy. Ada lagi, baru lahiran banget nih. Kan gak bisa tidur, jadi gue pengen tamu yang datang termasuk keluarga gue tuh ya datangnya siang-siang lah, jam makan siang jam 11, 12 gitu, jam 1 gue pengennya. Udah gue bilang tuh ke nyokap bokap, besok Ica mau tidur sampai siang, jadi datangnya siangan aja ya. Ya udah tidur enak nih. Tuk buka pintu suara setengah 8 pagi. Nyokap gue full pakai topi, baju jogging, sepatu jogging. Pagi banget nih. Iya, Mami tadi jogging dulu, terus kepikiran jadi Mami mampir. Kan siang, dibilang siang. Jadi dia emang sengaja jogging, terus jadi ngerti nggak lo jogging, terus mampir deh gitu. Oke, ya udah apa. Sip. Bawa tuh baju joggingnya dia ya. Lucu ibu-ibu ya. Tapi ya sebenarnya nggak yang kayak gimana, cuma kadang-kadang nyokap tuh ya di gen-gen itu emang beda aja perlakuannya. Makanya gue tuh kasihan, kayak kok anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa. Ya gue nggak bilang gue bisa ngertiin nyokap gue ya. Kayak gue juga sering banget marah dan kayak stop posting ya nggak jelas, stop posting politik, stop posting quotes, stop posting ayat, stop posting semuanya, udah jangan. Cuma karena nggak bisa dikasih 100%. Cuman gue tuh kadang kasihannya tuh kayak yang nge-hate itu tuh nggak tahu kalau misalnya mereka tuh orang tua gitu loh, ngerti nggak sih? Ya kita sebagai anak udah ngomong pasti udah kita ngomong, melindungi tuh. iya kayak maksudnya nih boleh nggak jangan kayak gini, nanti kalau gue kan dihujat udah biasa nih. Iya. Tapi kalau nyokap kan kalau dihujat tuh belum biasa gitu loh. Dan jadi lo kalau ngeliat dia dihujat juga lo nggak bakal kuat juga. Sejujurnya ya gue tuh udah di titik gak apa-apa semua orang bisa ngehujat semua keluarga dan ini gue udah di titik mental gue udah terbentuk. Tapi nyokap gue tuh nggak bisa ngeliat gue tuh dikatain, ngeliat gue dijahatin. Nyokap gue tuh nggak bisa. Nyokap gue tuh pasti maunya ngebelain gitu. Yang dimana gue ngerti, apalagi kalau misalnya di posisi mungkin emang gue yang di bawah atau mungkin ada yang gue yang salah atau yang gimana. Cuma emang kadang-kadang emang harus diingetin itu berkali-kali, sampai udah diingetin berkali-kali pun tetap diposting. Yang paling lucunya lagi waktu itu, ini gue cerita aja ya. Kita datang ke birthday anaknya Tasya. Terus Tasya itu waktu itu belum nge-reveal muka anaknya, ya kan? Gue bilang lah sama nyokap nih, yuk ke ulang tahun anaknya Tasya yuk, tapi anaknya jangan kesorot ya, sedikit pun, tolong ya Mi, nggak enak. Gini ya. Iya, bawel deh. Mami udah tahu, orang Mami tahu kok kalau Tasya belum ngepost anaknya gitu. Dari siapa ke post pertama? Gua. Dari siapakah itu? Gue kayak sama. Gue sampai kayak, Mi, kan udah aku bilang jangan. Ya kan Mami nggak sengaja, udah Mami delete, terus Mami harus apa? inget banget orangnya. Makanya sampai kadang-kadang tuh gue kayak kalau mau satu tempat Mi, sebelum posting atau di semua tempat apapun, kasih tauin aku dulu. Karena ada beberapa orang yang kayak yang mungkin belum mau ngepost
ibunya, ada hubungan yang private atau yang kayak gimana, nyokap gue tuh nggak tahu karena kan nyokap gue kan emang asal aja kan, asal. Dari situ kadang gue tuh kayak, nah sekarang sih udah lumayan ya, kadang gue tuh ngomong nih izin dulu gitu. Dulu tuh kalau di luar negeri ya, anak bule lewat, jadi gue iya deket banget. Kan kalau bule kan nggak boleh kayak, nih jangan kayak gitu. Anjing orang lewat kayak ih, atau kucing orang dipegang kayak nih itu kan peliharaan orang, ih nggak apa-apa kan lucu gitu. Terus kayak nih kalau di luar negeri tuh nggak gitu, orang harus izin dulu. Gue ada bersyukurnya sih nyokap gue nggak main medsos. Oh iya. Nyokap gue nggak mau difoto, nggak mau main medsos. Jadi gue masalah itu maaf ya gue aman. Lu juga kan? Hah? Sama. Sebenarnya sama, cuma followers nyokap gue lebih banyak aja. Nah dan kalau nyokap gue sebenarnya sekarang udah better ya, udah better semenjak gue waktu itu sempat ada kasus itu. Semenjak itu gue memohon banget karena kan gue melakukan salah dan gue meminta nyokap gue udah nggak usah belain gue. Cuma nyokap gue tuh nggak kuat ngeliat orang ngatain gue bilang nih tolong nih, semakin mami belain aku semakin orang itu ngelihat kalau mami nggak bisa menerima kalau anaknya tuh punya salah gitu. Terus nyokap gue bilang kayak iya tapi kan mami nggak kuat kalau ngeliat Rachel dikata-katainnya sampai kayak begini banget. Gue di situ nangis lah, gue bilang kayak nih tolong mami nggak boleh kayak gitu. Gue nasihat nyokap gue yang dimana gue nih in the wrong loh, jadi tolong bisa untuk menerima akibatnya kan gue punya risiko public figure dan segala macam. Di situ nyokap gue udah lumayan mendingan banget. Sekarang tuh udah nggak separah dulu parahnya minta ampun, sedikit aja yang komen di account gue ngatain gue itu pasti dibalas. Sekarang udah mentalnya udah oke. Udah bagus Fians. Mantap kakak Pian. Udah kayak kalau Rachel udah dikata-katain apa dia udah slow nganggepnya. Mie goreng ya enak ya. Itu lancang. Hah? Lancang. Bertiga. Mbak. Mie goreng pedes pakai telur nggak? Aduh, parah banget. Gue udah dudut parah. Dudut. Makanya lu stop jadi food Gitu. Lu stop jadi food blogger. Ngomongin apa lagi ya? Seru sih obrolan ini. Percintaan siapa yuk yang kita omongin? Gak ada yang bisa diceritain. Nggak ada ya? Siapa? Viral semua ntar Gue kok. single. Iya, Rachel gak bisa. Lu deh. Jangan lah. Kalau gue bosen orang-orang. Apalagi lagi nggak seru juga gue. Seru sih sebenarnya. Sebenarnya nggak kayak expose aja Kan kalau- private but not secret. Iya, Private secret. Kita harus menghargai privasinya Vicky yang tidak mau ngomongin apapun. Kita main baca-bacaan chat gitu yuk. Baca-baca notif yang masuk ya. Seru tuh. Muka gue sekarang yang merah ya. Heeh. Bang maaf banget minta bikinin mie. Maaf ya. Oh iya. Makasih sayangku. Bro ini enak. Pol. Sekarang ngeliat kita makan ini ya guys. Jadi ini sosis. Sosis apa sih yang di Apa sih ini? Gue sempet review tapi orang kayaknya nggak viral banget. Cuman ini enaknya gila. Gila apa mereknya? Apa namanya? Mes saya. Itu mah Coba dong. Mau foto dong. kata-kata dalam bahasa Kristen ya. Ini- Saya. Iya. Ini. Mesia. Miaso. Coba lihat. Mau foto dong mbak. Gue gara-gara gue promosiin. Sebenernya gue cuma review biasa. Gue dikirimin banyak banget jadinya. Ah mau sama si juga Miaso. dong. Miaso aku juga mau dikirimin dong. Gimana? Kan. Nendang nggak nendang? nendang? Apa katanya waktu itu? Apa? Bobol. Bukan. Megang. Nih guys. Tempenya megang juga. Aduh, ngiler gue. Enak banget. Dia banget. Lu nunggu di mana? Gue selalu nemu makanan enak, makanya gue gak Apa iya?
Iya, tapi lu nemu di mana? Kayaknya itu tuh ada yang nge-review, terus gue penasaran, pas gue cobain, kacau. Dan bener gorengnya harus kayak gini nih guys. Terus dipotong-potong, terus kejunya lama-lama terus jadinya dia kerak-kerak gitu. Yang kering keju juga kan? Keju, tadinya kan whole. Cuman pas gue makan kejunya pas muncrat keluar, enak ya kalau kejunya tuh kayak gini. Jadi gue sekarang dipotong-potong, enak banget. Enak. Enak banget. Ya kan?